Dunia peradilan kita di dalam beberapa hari ini menampakkan angin segar di mana masyarakat boleh bergembira, masyarakat boleh bersyukur bahwa ternyata hakim yang memutuskan sebuah perkara yang sangat panjang mulai dari tahun 2022 dan baru berakhir pada minggu-minggu ini, dan dalam perjalanan panjang tersebut ternyata apa yang diharapkan oleh masyarakat, keadilan harus ditegakkan, keadilan harus diberikan yang seadil-adilnya terhadap mereka yang berperkara, mulai menunjukkan hasilnya. Dan dalam keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam 2-3 hari ini, ternyata apa yang diharapkan masyarakat betul-betul mulai menunjukkan hasil yang cerah, menunjukkan hasil yang baik, menunjukkan hasil di mana bahwa keadilan betul diberikan kepada mereka yang harus menerima keadilan dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Verdi Sambo yang dituduh melakukan pembunuhan berencana, bukan hanya dituduh dan ternyata terbukti di dalam pengadilan dengan fakta-fakta yang diungkapkan di pengadilan. Verdi Sambo memang merupakan seorang otak untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Pada awalnya tuntutan jaksa penuntut umum adalah seumur hidup, dan hal itu sungguh ditentang oleh keluarga dari Brigadir Joshua. Mereka di keluarga mereka dan mengatakan mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Walau sebetulnya hal itu seharusnya tidak perlu terjadi. Tetapi memang melihat dari cerita yang ada, yang terbuka di persidangan oleh kesaksian seorang tersangka yang lainnya yaitu Eliezer, akhirnya memang terungkap bahwa pembunuhan itu memang direncanakan sedemikian rupa, sedetail-detailnya, sehingga di dalam sebuah ungkapan dari hakim tersebut mengatakan bahwa hampir saja fakta itu akan kabur dengan apa yang disampaikan oleh kesaksian-kesaksian dari para tersangka, dari Verdi Sambo dan istrinya, kemudian Kuat Ma'ruf, dan kemudian Ricky. Ya, sobat-sobatku semuanya, ternyata kesaksian dari Eliezer membuka tabir yang selama ini dipertanyakan. Apakah benar terjadi tembak-menembak? Ataukah memang sengaja Joshua dibunuh? Dari kesaksian itu terungkap bahwa ternyata memang sudah disetting sedemikian rupa agar menunjukkan terjadi sebuah pertarungan, terjadi sebuah perkelahian yang dimana di dalam perkelahian tersebut muncul sebuah acara tembak-menembak, dan Joshua menembak terlebih dahulu, kemudian dibalas dan akhirnya dieksekusi dan matilah dia. Tetapi dari kesaksian dari Eliezer terkuak berita sebenarnya, terkuak fakta sebenarnya bahwa memang Joshua dieksekusi atas perintah dari Verdi Sambo. Sobat-sobatku semuanya, tentu hal ini memunculkan sebuah fakta baru dan harus menjadi pertimbangan dari hakim, di mana jaksa hanya menuntut seumur hidup. Apakah hal itu benar-benar wajar ataukah itu bisa diterima? Seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan direncanakan, apakah hanya akan menerima hukuman sepanjang 20 tahun ataukah seumur hidup? Hanya berhenti di situ, karena hukum di kita memang jarang menerapkan atau memberikan hukuman mati kepada tersangka. Sobatku, ternyata hakim memiliki sebuah pandangan tersendiri, memiliki kebijakan tersendiri. Akhirnya diputuskanlah Verdi Sambo dengan hukuman yang semaksimal mungkin yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman mati. Peneliti setara Institut Ismail Hassani mengatakan bahwa hukuman mati untuk Verdi Sambo itu menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan konstruksi hak asasi manusia, yaitu melanggar hak hidup seseorang. Yang sebenarnya membunuh atau mematikan seseorang atau membuat mati seseorang itu bukan hak manusia, tetapi hak daripada Allah Sang Pencipta. Tetapi di dalam hal ini, di dalam permasalahan ini, seharusnya peneliti tersebut juga berkaca kembali, mereview kembali
Apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo? Apakah Ferdy Sambo itu juga tidak melakukan hal yang melanggar hak asasi manusia, yaitu menghilangkan hak hidup seseorang? Sobat, perdebatan ini akan semakin panjang. Karena berdasarkan hak asasi manusia, memang hidup itu adalah merupakan hak layak dari seseorang yang tidak bisa dilanggar, tidak bisa dihilangkan, dan tidak bisa dieksekusi sedemikian rupa. Tetapi di dalam acara-acara persidangan tertentu ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa bukan hanya dengan terpaksa hakim melanggar wewenang, yaitu menghilangkan nyawa seseorang dengan memberikan putusan hukuman mati, tetapi hakim bertindak sesuai dengan apa yang ada di hati nurani hakim, yaitu mengembalikan kembali fakta-fakta keadilan harus ada di masyarakat. Fakta keadilan harus nyata benar di masyarakat agar kehidupan semakin tertata. Jika tidak diterapkan hukuman tersebut, maka akan terjadilah barbar di antara kehidupan kita semua. Orang dengan seenaknya membunuh karena tidak ada sanksi yang berat, tidak ada sanksi hukuman mati, atau tidak ada sanksi yang mengatakan bahwa dia adalah bersalah dan harus dijatuhi hukuman mati, karena hak asasi manusia yang selama ini mengaburkan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena apabila kita mengambil suatu tindakan tertentu, akan terbentur dengan kata-kata hak asasi manusia. Beberapa alasan kenapa hakim memberikan hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Sebetulnya ada beberapa poin, tetapi mari kita menyoroti dari beberapa item saja. Yang pertama adalah Ferdy Sambo adalah seorang aparat penegak hukum, seorang aparat keamanan yang menerima tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan semaksimal mungkin, dengan seluruh daya dan upayanya, yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat. Tetapi apa yang dilakukan oleh dia? Seorang polisi dengan pangkat jenderal ternyata justru membuat sebuah cerita, membuat sebuah dramatisir, membuat sebuah alur agar menghalalkan bahwa dia melakukan pembunuhan kepada seorang anggota masyarakat. Hal inilah yang mestinya menjadi pertimbangan terberat daripada hakim. Harusnya dia mengayomi, harusnya dia melindungi, harusnya dia menjaga, tetapi yang terjadi justru dia menghilangkan nyawa seseorang. Ini boleh menjadi pelajaran bagi semua aparat kepolisian. Ini boleh menjadi sebuah pegangan baru dari semua aparat kepolisian, bahwa Anda ditugaskan untuk menjaga keamanan negara ini, untuk menjaga keamanan masyarakat, untuk memberikan rasa ketenangan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa kenyamanan kepada masyarakat. Bukan justru Anda membuat kegaduhan, bukan justru dengan jabatan Anda, dengan karir Anda di bidang keamanan, justru Anda membuat masyarakat celaka, justru Anda membuat perbuatan hal-hal yang menyakitkan masyarakat, yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Anda. Kepada seluruh aparat kepolisian, mari kita jaga, dan jangan sampai ada lagi muncul kata-kata oknum yang berbuat, oknum yang melakukan. Tetapi mari kita kembalikan wibawa kepolisian, mari kita kembalikan marwah polisi itu, menjaga keamanan, mengayomi masyarakat, melindungi rakyat, sehingga negara ini akan tertata. Perdebatan panjang sudah selesai. Penantian panjang akan keadilan sudah selesai. Penantian sebuah kasus yang diharapkan vonisnya sesuai dengan keadilan sudah terjadi. Sekarang marilah kita berharap, bersama-sama berharap, berjalannya vonis
Berjalannya keadilan akan benar-benar sesuai dengan keadilan yang ada dan yang seharusnya diterapkan di bumi Indonesia. Salam.